Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa, salam sehat selalu. Selamat datang di Edukasi Kesehatan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. DIPA, Dialog Pagi, persembahan Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, kali ini senang sekali saya Ina Koriah membawakan acara DIPA Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang bertemakan dalam rangka Hari Osteoporosis, pentingnya asupan suplemen kalsium untuk mencegah osteoporosis. Nah, sebelum itu pemirsa, marilah kita sapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran pada aktivitas, dilancarkan aktivitas pada pagi hari ini. Tak lupa juga kita ucapkan terima kasih bagi para pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan para pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan dalam proses pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kepercayaan para pengunjung dan para pasien dalam memberikan kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, dalam kesempatan kali ini dengan tema pentingnya asupan kalsium untuk pencegahan osteoporosis, di mana kita tahu osteoporosis itu sendiri merupakan suatu yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan tulang kita dan mempengaruhi kualitas kesehatan hidup kita. Nah pemirsa, dalam program DIPA Dialog Pagi kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pentingnya asupan suplemen untuk mencegah osteoporosis. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang sungguh sangat luar biasa sekali, Apoteker Anissa. Assalamualaikum Mbak Anissa. Kita manggilnya Mbak Anissa aja ya. Mbak Febri aja. Panggilannya Mbak Febri ya. Mbak Febri, selamat datang di DIPA. Kali ini Dialog Pagi kita akan mengambil tema pentingnya pemberian suplemen kalsium untuk pencegahan osteoporosis, Mbak. Ya. Boleh dikasih apa sih itu osteoporosis terlebih dahulu, Mbak? Ya. Osteoporosis ya, Mbak. Jadi osteoporosis itu merupakan suatu keadaan di mana massa atau kepadatan tulang itu sangat rendah gitu atau kurang ya, sehingga menyebabkan tulang itu menjadi mudah rapuh, kemudian yang berakibat gampang cedera atau fraktur. Jadi kayak patah gitu. Nah, pada osteoporosis itu terjadi penurunan kualitas tulang dan kuantitas kepadatan tulang, padahal keduanya sangat menentukan kekuatan tulang, sehingga penderita osteoporosis ini mudah mengalami patah tulang. Begitu. Seperti itu. Jadi memang sebagian organ tubuh kita itu memang terdiri dari tulang dan itu peranannya sangat penting. Sehingga perlu kita jaga kepadatannya, kekuatannya, seperti itu ya, Mbak. Untuk siapa saja sih yang berpotensi untuk mengalami osteoporosis itu sendiri? Baik, untuk faktor resiko ya, siapa saja sih yang beresiko untuk mengalami osteoporosis itu dibagi menjadi dua faktor. Jadi ada faktor yang bisa diubah dan faktor yang tidak bisa diubah. Nah, kalau faktor yang bisa diubah tuh mungkin dari pola hidup ya, Mbak ya. Misalkan orang-orang yang sering merokok, terus konsumsi alkohol, kemudian obesitas, terus dia tidak suka makan makanan yang makan makanan serat atau yang mengandung sayuran hijau gitu, itu biasanya cenderung kurang kalsiumnya ya. Tapi kalau untuk faktor-faktor yang memang tidak bisa diubah itu misalkan adalah dari segi usia tua atau usia lanjut ya, dimana kepadatan tulang itu kan sudah menurun ya, karena proses pertumbuhan tulangnya sudah mulai melambat. Nah, sehingga itu cepet banget lah, atau istilahnya dia mudah untuk mengalami namanya fraktur gitu. Nah, kemudian dari jenis kelamin juga Mbak menentukan. Jadi
pria dan wanita ya. Kalau wanita itu lebih rentan mengalami osteoporosis karena tulangnya lebih tipis dan massa kepadatannya itu lebih rendah. Kemudian juga ada faktor hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini berfungsi untuk melindungi tulangnya gitu. Nah, pada wanita yang akan menuju menopause ya biasanya yaitu hormon estrogennya kan sudah mulai menurun, mulai tipis gitu ya. Jadi sehingga dia rentan sekali untuk mengalami osteoporosis. Nah, untuk wanita hamil dan menyusui itu juga rentan ya, karena wanita hamil dan menyusui itu kan istilah kalau wanita hamil itu kalsiumnya diserap oleh janinnya, ya kan, cukup diserap oleh janin, sehingga kalau tidak ada asupan kalsium dari luar, baik dari makanan ataupun suplemen, maka kalsium di dalam tubuhnya dia kurang. Nah, itu di kemudian hari kemungkinan dia akan mudah sekali mengalami osteoporosis. Seperti itu. Berarti memang sejak dini, dari mulai janin ya, itu memang harus sudah mulai difikirkan untuk dari asupan ke janinnya, biar tulangnya itu, pertumbuhan tulang itu baik, seperti itu ya Mbak. Tadi untuk jenis kelamin ya, dari menarik sekali bahwa jenis kelamin kita berpengaruh sekali terhadap kesehatan tulang kita, apalagi wanita ya. Wanita itu ada masanya hamil itu sendiri, itu kan memang kita istilahnya makan satu porsi untuk berdua, jadi harus ada asupan tambahan dari luar, seperti itu ya Mbak ya. Terus jenis kelamin, usia memang itu kan nggak bisa dirubah kalau gitu ya, udah qadarullah ya, maksudnya kita nggak bisa nih, nggak tua itu nggak bisa, jadi harus tetap ada tambahan suplemen kalsium ya. Mengapa sih Mbak kok kalsium itu sendiri itu yang penting gitu? Apa zat lain mungkin ada yang kok yang disoroti kalsium gitu kan? Iya, karena 99% kalsium itu ada di tulang kita. Jadi pembentukan tulang kita itu mineral yang dibutuhkan adalah kalsium. Mineral utama yang dibutuhkan oleh pembentukan tulang, kepadatan tulang itu adalah kalsium. Sehingga kalau kita kalsiumnya itu terpenuhi, kebutuhannya itu terpenuhi, maka fungsi tulangnya akan optimal, dan pertumbuhan tulang yang optimal ini menjadikan tubuh lebih kuat, sehingga terhindar dari berbagai kondisi seperti hal-hal yang bisa memicu cedera. Dan sebaliknya, jika konsumsi kalsiumnya berkurang atau mungkin kurang ya, bukan berkurang ya, tapi memang kurang ya, kurang asupan kalsiumnya dari makanan, baik dari makanan maupun dari tambahan lain yaitu suplemen, maka pembentukan tulang barunya akan terhambat, sehingga puncak kepadatan tulang tidak tercapai dengan sempurna. Nah, tingkat kepadatan tulang itu sendiri untuk anak-anak berarti tingkat kepadatannya memang berbeda ya, setiap usia ya, maksudnya jenjang usia dari anak-anak, remaja, terus orang lansia. Kenapa lansia itu jatuh, misal fraktur gitu, misal patah tulang, itu penyembuhannya lebih susah daripada anak-anak. Itu ternyata kalsium, karena kalsium itu yang kandungan tulang yang terbanyak seperti itu ya Mbak? Iya benar, kalsium mineral terbanyak ya Mbak ya. Mineral terbanyak. 9%. Kadarnya berapa Mbak itu? 99, kurang lebih 99% itu kalsium itu ada di tulang kita. Jadi untuk asupan sendirinya, asupan kebutuhan berapa banyak kebutuhan setiap harinya, seperti itu ada nggak sih? Kalau untuk dewasa sesuai dengan angka kebutuhan gizi itu kalsium yang dibutuhkan per hari untuk dewasa itu kurang lebih 1000 mg per hari. Nah, nanti kalau di atas 50 tahun ke atas itu kurang lebih 1200 mg per hari. Nah, terus kalau untuk biasanya untuk ibu hamil, ibu menyusui itu dia ada tambahan lagi kurang lebih 200 mg per hari dari jumlah kebutuhan dia sesuai dengan usianya. Seperti itu. Makanya kalau itu ya, kalau kita hamil itu dapat asupan tambahan kalsium itu benar. Ya. Oh ya. Jadi sangat penting sekali kalsium, kebutuhannya itu ada takarannya dan memang harus diperhatikan ya. Berapa kali sih untuk kalsium itu ada asupannya, itu dosisnya berapa tadi itu ya?
sehari itu tadi ya? Tadi sehari itu kan kalau untuk dewasa kan 1000 mg per hari ya. Cuman memang penyerapannya maksimal di tubuh itu kan 500 mg. Jadi kalau misalkan kita kebutuhan 1000 mungkin bisa seperti dua kali ini ya Mbak, kalau kita pakai suplemen kalsium itu bisa pakai sehari 2 kali gitu, dibagi menjadi 2, pagi dan siang misalkan seperti itu gitu. Oke. Untuk kalsium itu sendiri bisa kita dapat dari mana saja Mbak? Selain misal kita kan asupan sendiri itu ada suplemen sendiri, mungkin ada dari makanan atau yang lain. Iya, jadi kalau kalsium itu sumbernya memang banyak ditemukan ya, maksudnya kita gampang cari ya. Salah satunya adalah susu dan olahannya. Jadi seperti yogurt, seperti keju itu memiliki kandungan kalsium yang cukup baik untuk kebutuhan nutrisi kita. Nah, mungkin untuk sebagian orang yang intoleransi laktosa ya, atau yang nggak cocok dengan laktosa, kalsiumnya bisa dialternatifkan dengan pemberian misalkan susu kedelai, susu oat, terus susu almond. Nah itu bisa. Nah sementara untuk asupan yang lain atau nutrisi yang lain itu mungkin bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi sayuran hijau seperti brokoli, pakcoy, kemudian ada bayam, nah ada kale. Itu diketahui kalau sayuran hijau itu cukup tinggi kalsiumnya, meskipun nggak setinggi susu. Nah, tapi paling nggak bisa membantu ya, bisa memenuhi nutrisi kita setiap hari. Dan ada juga sumber kalsium yang lain seperti kacang-kacangan, kacang almond, kacang merah, kemudian ikan salmon, ikan teri. Nah, ikan teri segar itu Mbak, ikan teri segar itu tinggi kalsium dan itu sangat baik untuk pertumbuhan tulang anak ya. Kalau sekarang kan kita tahu memang ikan teri itu kan banyak yang sudah diolah dalam bentuk asin ya, ikan kering. Nah, itu mungkin kurang direkomendasikan ya untuk anak-anak ya, karena kan sudah ada zat tambahan seperti natrium yang tinggi. Jadi sangat baik untuk ikan teri yang segar, yang masih segar itu bisa diberikan untuk anak-anak. Kemudian tahu mungkin yang kita tahu itu kan kandungan proteinnya yang tinggi ya, tapi ternyata tahu itu juga mengandung kalsium cukup baik. Cuman kan dulunya itu tadi ya. Iya benar. Jadi kalau tiap hari makan tahu mungkin bosan, makanya ada banyak pilihan makanan yang mengandung kalsium yang bisa kita combine ya setiap harinya. Gitu. Biar variasi ya. Biar jadi variasi. Kita nggak bosen tapi asupan untuk kalsium kita tercukupi seperti itu ya. Mbak, bagaimana sih suplemen kalsium itu membantu mencegah osteoporosis itu sendiri? Cara kerjanya seperti itu ya. Baik. Jadi kalsium adalah salah satu mineral yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh, dan berbagai organ di dalam tubuh itu memerlukan kalsium supaya bisa menjalankan fungsinya dengan optimal. Misalnya ada tulang, gigi, jantung, kemudian ada pembuluh darah, saraf, dan lain-lain. Nah, sebab pentingnya peran kalsium ini, sebagian orang itu kan mengkonsumsi suplemen kalsium ya sebagai tambahan untuk mencukupi angka kebutuhan harian dan untuk mencegah timbulnya penyakit seperti osteoporosis. Nah, lalu bagaimana suplemen kalsium tersebut bisa mencegah osteoporosis? Jadi tulang itu kan aktif terus ya Mbak, terus membelah diri ya, memecah diri gitu. Lalu membangun kembali, pecah, nanti bangun lagi. Dengan begitu sel-sel dan struktur tulang yang lama atau yang rusak itu bisa digantikan dengan sel-sel yang baru. Nah, pada kasus osteoporosis ini, ketika tulang memecah diri dengan lebih cepat, tulang itu memecah diri lebih cepat daripada membangun kembali, gitu. Jadi kondisinya akan menjadi kurang padat, lebih berpori, gampang rapuh seperti itu. Dan kondisi demikian itu membuat tulang menjadi lebih lemah ya, jadi lebih mudah patah, gitu. Dan tulang keropos itu beresiko lebih besar pada orang yang mendapatkan kalsium lebih sedikit dari jumlah yang disarankan. Nah, oleh sebab itu suplemen kalsium itu hadir untuk memenuhi kebutuhan kalsium yang dibutuhkan tubuh dengan cara melindungi dan memperkuat tulang. Dan asupan kalsium itu juga penting Mbak untuk mencapai masa tulang puncak yang optimal dan memelihara massa tulang pada usia lebih tua. Usia nanti ketika nanti ya kalau udah tua. Nah, di beberapa suplemen kalsium itu selain mengandung kalsium itu sendiri juga mengandung beberapa vitamin. Salah satunya adalah vitamin D yang punya peranan dalam membantu penyerapan kalsium dari makanan dan memastikan pembentukan sel-sel tulang baru, sehingga dia bisa menjaga daya tahan tubuh serta memelihara
kekuatan otot. Nah, gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Memang kebutuhan dari kalsium itu peranan penting untuk tubuh kita ya. Atau sekali lagi untuk kita pengeroposan tulang ya, biasanya ya yang kita sering dengar, oh tulangnya keropos seperti itu. Kalau memang sudah usia itu kita ada tulang keropos, ada keluhan tulangnya itu nggak enak, linu-linu seperti itu ya. Kalau di orang awam, oh ini sudah tua jadinya aku linu-linu persendian atau bagian yang mana, itu ternyata salah satunya memang kita kekurangan kalsium itu sendiri. Baik, untuk suplemen kalsium, kembali ke suplemen kalsium tadi, apakah ada efek samping Mbak untuk asupan tambahan itu sendiri? Baik, kalau untuk efek samping dari mengkonsumsi suplemen kalsium sendiri itu jarang terjadi ya. Tetapi bila dikonsumsi secara berlebih atau tidak sesuai aturan, itu bisa menyebabkan misalkan lebih ke tidak nyaman di saluran pencernaan seperti kembung, sembelit, terus kayak sebah begitu. Nah, tapi penggunaan suplemen kalsium dalam jangka panjang untuk pasien dengan istilahnya dengan penyakit tertentu itu juga sangat meningkatkan resiko seperti batu ginjal, kemudian hiperkalsemi atau kalsium yang tinggi, sangat tinggi di dalam darah yang justru bisa mengganggu penyerapan dari zat besi, zinc, magnesium, dan kalium di dalam tubuh. Oleh sebab itu, kenapa kalaupun suplemen kalsium itu juga penting ya, walaupun itu jumlahnya sedikit, tetap harus diperhatikan bagaimana aturan pakainya. Jadi tidak boleh berlebih dan harus memperhatikan kita juga harus memperhatikan efek yang mungkin timbul gitu. Jadi tidak boleh diabaikan. Nah, dan tentu pentingnya memang kenapa harus sesuai dengan petunjuk dokter ya Mbak ya. Gitu. Iya, seperti itu. Ya. Untuk minumnya sendiri Mbak, apakah itu ada aturan tersendiri untuk minum suplemen itu? Ada, oh ini waktu yang terbaik nih malam hari atau siang hari atau di pagi hari seperti itu? Iya, baik. Kalau kapan waktu terbaik konsumsi suplemen kalsium itu memang disarankan di pagi hari. Mungkin di sekitar jam 7 atau jam 8 pagi agar lebih mudah diserap tubuh. Sehingga mengurangi resiko penumpukan kalsium itu di ginjal dan di saluran kemih. Dan pada saat yang sama jangan minum kalsium itu kalau belum makan Mbak. Nah, jadi usahakan memang minum suplemen kalsium itu setelah makan atau pada waktu bersamaan makan. Gitu. Karena kalau sebelum makan itu dia ada efek di lambung biasanya. Biasanya mungkin sebagian orang tuh agak kurang nyaman ya ketika mengkonsumsi kalsium itu sebelum makan. Dan memang baiknya itu kalau pas minum kalsium itu juga mungkin ya kalau lagi sarapan misalkan bisa sambil di depan di teras gitu. Tapi seharusnya kalau sarapan jadi meja makan ya Mbak. Cuman mungkin salah satu saran aja ya. Jadi ketika kita tuh makan di deket di bawah sinar matahari lah ya, istilahnya badan kita juga kena sinar matahari, itu vitamin D dari sinar matahari itu justru mendukung sintesa kalsium tersebut sehingga penyerapan maksimal ke dalam tubuh gitu. Nah, selain itu konsumsi kalsium juga bisa diberikan pada waktu makan siang. Jadi setelah makan siang ya, 1 jam setelah makan siang. Karena normalnya dalam sehari itu kan orang dewasa tadi membutuhkan kurang lebih 1000 mg per hari. Nah, jadi bisa dibagi menjadi 2 karena penyerapan maksimalnya kan hanya 500 mg. Jadi bisa dibagi menjadi 2 di pagi hari dan di siang hari setelah makan siang. Oke. Untuk kandungan dari suplemen itu sendiri biasanya ada perbedaan kalsium kalsium karbonat ya sama kalsium sitrat ya. Kalsium karbonat dan kalsium sitrat ya. Itu jadi ada bedanya ya? Iya sih. Jadi kalsium karbonat dan kalsium sitrat itu adalah 2 suplemen kalsium yang umum yang ada ya. Nah, keduanya itu memang digunakan untuk memenuhi kadar kalsium yang rendah.
Namun ada beberapa perbedaan saat mengkonsumsi keduanya. Jadi ketika mengkonsumsi kalsium karbonat itu bisa diberikan bersama makan, itu lebih nyaman. Tetapi ketika mengkonsumsi kalsium sitrat itu kita tidak perlu makan, tidak ada masalah gitu. Jadi misalkan dalam perut kosong pun nggak ada masalah kalau minumnya kalsium sitrat. Terus yang berikutnya, kalsium sitrat itu dari segi harga itu memang lebih mahal daripada kalsium karbonat. Tetapi juga lebih mudah penyerapannya. Jadi mungkin kalsium sitrat itu lebih cocok untuk pasien yang penyerapannya kurang. Nah, sebaliknya dengan kalsium karbonat itu mungkin dari segi harga dia lebih murah ya istilahnya ya gitu. Dan memang dosisnya dia juga lebih besar sih. Namun pada akhirnya bentuk suplemen kalsium terbaik itu memang kembali ke diri masing-masing ya, dan tentunya sudah dengan konsultasi ke dokter karena mengingat masing-masing orang itu kan punya kondisi yang berbeda. Seperti misalkan ada yang punya MAH, yang satu punya MAH, yang satu tidak, yang satu ada problem di saluran pencernaan, yang satu tidak. Nah itu kan mungkin harus dikonsultasikan dengan dokter dan apoteker sebaiknya kalsium, suplemen kalsium mana yang memang baik dan cocok ya, begitu untuk kita. Nah untuk itu untuk tadi kan ada beberapa suplemen yang kandungannya berbeda itu tadi ya. Untuk mengetahui kalau kita itu memang kekurangan kalsium itu ada tanda-tandanya nggak Mbak untuk kita? Iya sih, kalau untuk kekurangan kalsium tuh mungkin ada ya beberapa tanda atau gejala yang bisa timbul ya. Misalkan kita kayak ada masalah di otot, jadi mungkin seperti gampang kram otot, nyeri gitu kan. Biasanya di area-area paha atau di area lengan saat berjalan atau bergerak. Kemudian rasanya tuh kayak mudah lelah gitu loh Mbak, kelelahan kronis. Jadi dia kayak mudah lelah karena kurangnya kalsium sendiri dalam tubuh itu bisa membuat kita tuh jadi kayak lemah lesu gitu, lemah letih lesu gitu ya. Dan hal itu juga salah satu yang bisa menyebabkan insomnia juga. Jadi kelelahan akibat kekurangan kalsium juga bisa menyebabkan pusing gitu ya. Terus kurang fokus, gampang lupa gitu. Nah untuk masalah di kulit dan kuku itu juga gampang kelihatan. Biasanya mungkin kulitnya jadi kayak gampang kering, gampang bersisik. Untuk kukunya jadi kayak gampang rapuh, gampang patah seperti itu. Nah, di gigi juga bisa Mbak, di gigi karena kan gigi juga salah satu tulang ya, jadi dia kan kandungan utamanya adalah kalsium. Ketika dia kekurangan kalsium, maka biasanya gigi itu lebih gampang keropos, misalnya lebih gampang mudah keropos, gampang retak atau berlubang. Nah, memang kalau kita mau tahu kadar kalsium di dalam tubuh kita, itu mungkin kita bisa melakukan, kalau ada sih tes darah tuh ada, kita mungkin bisa melakukan medical check up untuk mengukur atau untuk mengetahui kadar kalsium darah kita. Tapi kita biasanya kalau di beberapa fasilitas kesehatan ya, atau mungkin di event-event tertentu ada itu tempat untuk biasanya tempat yang menyediakan untuk mengukur kepadatan tulang atau biasa sebutnya itu BMD. Jadi bone mineral densitometry, di mana itu untuk mengukur tes kepadatan tulang untuk memeriksa kadar kalsium dan mineral lainnya di dalam tulang. Dan BMD ini mungkin lebih bisa mengidentifikasi timbulnya osteoporosis atau untuk memonitoring efek terapinya osteoporosis, bahkan mengukur resiko fraktur. Cuman kalau BMD itu tidak bisa melihat atau mengukur kandungan kalsium di dalam darah, tidak. Jadi dia hanya untuk melihat kepadatan tulang kita aja. Kepadatan tulang kita. Oke. Nah, untuk kalau kita kan biasanya kalau ada, oh kamu itu kurang vitamin D seperti itu. Kalsium sama vitamin D itu apa hubungannya, Mbak? Iya. Jadi kalsium dan vitamin D itu memang sangat berkaitan ya, karena kalsium dan vitamin D ini penting untuk menjaga tulang tetap kuat dan membantu mencegah osteoporosis. Nah, untuk menguatkan tulang, kalsium itu tidak bisa bekerja sendiri di dalam tubuh. Nah, salah satunya adalah vitamin D yang membantu penyerapan membantu penyerapan si kalsium itu tadi di dalam tubuh gitu. Sehingga kalsium dan vitamin D ini punya peranan penting yang saling berkaitan ya. Jadi saling berhubungan karena dengan adanya vitamin D ini penyerapan kalsiumnya jadi lebih maksimal begitu. Makanya kenapa tadi seperti disarankan kalau bisa minum suplemen kalsium itu sebaiknya memang di pagi hari. Baik lagi di bawah sinar matahari. Jadi pas ada sinar matahari itu kita
penyerapannya jadi lebih maksimal karena sintesanya kan terbentuknya di situ. Gitu. Seperti itu. Jadi memang ada benang merah antara mereka berdua, ada hubungan antara kalsium dan juga vitamin D itu sendiri. Baik, untuk tadi kan ibu hamil, menarik sekali, nah ibu hamil dan bayi ya, itu ada hubungannya tentang bersamaan dengan asupan kalsium itu sendiri, kepadatan tulang, di mana sebagian tuh organ kita itu kebanyakan memang tulang kan ya Mbak. Itu dari usia berapa itu tulang itu bisa bertumbuh untuk masa ada kepadatannya sudah nggak padat lagi sih, nggak bisa dipadatkan lagi gitu loh, masnya gitu loh. Sudah berkurang gitu ya Mbak. Ya biasanya usia-usia lanjut jadi atas 45 tahun itu mungkin kan seiring berjalannya waktu kan, seiring berjalannya atau bertambahnya usia, pertumbuhannya kan sudah mulai melambat gitu, pertumbuhan tulangnya mulai melambat sehingga kepadatan tulangnya itu juga mulai turun atau rendah ya atau kurang gitu ya. Sehingga usia-usia di atas 45 atau usia lanjut itu dia rentan sekali mengalami yang namanya fraktur ya, atau osteoporosis tadi ya Mbak. Sebelum menjadi fraktur mungkin osteoporosis tadi, terus jadi kayak mungkin jatuh jadi gampang patah. Kalau orang tua kan seperti itu ya Mbak. Kalau anak kecil sih misal fraktur itu nanti pemulihannya sebentar. Kalau mbah ya udah lanjut usia itu gampang jatuh sedikit di kamar mandi langsung tulangnya patah seperti itu. Nah Mbak, untuk closing statement untuk para pemirsa di luaran sana apa nih? Iya, jadi pentingnya menjaga kalsium ya, jagalah tulangmu seperti menjaga hatimu gitu. Karena penuhi nutrisi tulangmu dengan kalsium yang cukup, baik dari asupan makanan maupun dengan suplemen tambahan dari luar. Nah itu tadi ya pemirsa, ilmu tentang osteoporosis itu sendiri sudah banyak kita dapatkan dari apoteker Anissa ya. Terima kasih Mbak Anissa sudah memberikan ilmunya dari mulai kita tanda dan gejala, kita kurang nih asupan kalsiumnya, sehingga kita butuh suplemen untuk penambahan kalsium tersebut untuk mengurangi osteoporosis itu sendiri. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya untuk pagi hari ini bersama saya Ina Korea dan kru yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saksikan terus program acara DIPA Dialog Pagi persembahan Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.